Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pemikiran kalam di Indonesia menurut Harun Nasution, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ahmad Hanafi, dan Nurholis Majid. Kelompok kami terdiri dari 1. Awaliyatun Hikmah dengan NIM 232042. 2. Devi Anjani Safitri dengan NIM 232060. Yang ketiga, Dini Amanda dengan NIM 232050. Pembahasan pertama, ilmu kalam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kalam diartikan dengan perkataan atau kata, terutama bagi Allah. Sementara menurut bahasa dalam perspektif tauhid, yaitu ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan untuk mengisahkan Allah. Menurut Harun Nasution, teologi dalam Islam disebut ilmu al-tauhid. Kata tauhid mengandung arti satu atau esa dan keesaan dalam pandangan Islam. Sebagai agama monoteisme, merupakan sifat yang terpenting di antara segala sifat-sifat Tuhan. Teologi Islam disebut pula ilmu al-kalam. Kalam adalah kata-kata, sehingga dengan pengertian kalam ini muncul dua pemahaman. Pertama, kalam ialah sabda Tuhan. Karena soal kalam sebagai sabda Tuhan atau Al-Quran di kalangan umat Islam pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi pernah menimbulkan pertentangan-pertentangan keras sehingga timbul penganiayaan dan pembunuhan. Yang kedua adalah kata-kata manusia, karena kaum teolog Islam bersilat lidah dengan kata-kata dalam mempertahankan pendapat dan pendiriannya masing-masing. Pandangan menurut Ahmad Hanafi, yaitu Ahmad Hanafi mengatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujudnya Tuhan atau Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Menurut Nurholis Majid, dalam kaitannya dengan ilmu kalam, Nurholis Majid sering menerjemahkan sebagai teologi. Meski demikian, ia juga sepakat bahwa sebenarnya tidak seluruhnya sama dengan pengertian teologi dalam agama Kristen. Teologi Kristen mencakup semua yang berkaitan dengan agama Kristen, sementara dalam Islam, misalnya ilmu fikih, ilmu tasawuf, atau ilmu tarikh, tidak bisa dikatakan teologi. Sedangkan dalam agama Kristen, ilmu-ilmu itu bisa disebut teologi. Sementara ilmu kalam merupakan teologi tersendiri yang lahir dari ajaran Islam yang khas. Oleh karena itu, ilmu kalam dalam pandangan Nurholis Majid adalah suatu ilmu tersendiri yang mirip dengan teologi. Hanya saja, tidak bisa disamakan dengan teologi agama lain. Ilmu kalam adalah ilmu tentang iman dan tauhid yang harus diwujudkan dengan sikap dan perbuatan nyata dalam kehidupan. Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, di antara inklusivitas pemikirannya, Husserl memandang perlu untuk dilakukan pribumisasi ajaran Islam dengan cara memahami Islam dalam konteks budaya Indonesia, dengan cara memasukkan unsur budaya lokal. Dalam memahami nas dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, dalam kehidupan beragama, ia mendambakan kehidupan beragama yang damai, saling menghormati, di mana setiap umat meyakini agamanya dengan ketulusan hati, sebab hanya dengan keberagaman yang tulus terletak makna keberagaman yang hakiki. Husserl menolak keinginan dari sebagian Muslim Indonesia yang menghendaki Islam menjadi undang-undang atau hukum negara. Meskipun sebagai besar penduduk Indonesia beragama Islam, menurutnya Islam cukup menjadi etika dalam bernegara. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan ataupun minimnya materi yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.